Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 7 di subtema 1 kebersamaan di rumah. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan mempelajari sikap kebersamaan ular dan tikus dalam teks. Ini ada di halaman 17 sampai dengan 19. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Untuk yang udah subscribe, makasih banyak ya adik-adik. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini, yang pertama dengan membaca dongeng, adik-adik dapat memahami isi dongeng dengan cermat. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, adik-adik dapat memahami sikap kebersamaan dengan teman. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 17 ya. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu pencerita, ular, dan tikus. Nah, judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kata ular, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kata tikus, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kata ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kata tikus, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kata ular, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Jawab tikus, "Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita bisa mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk. Tanda mengerti. Kata ular, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itu cerita ya adik-adik tentang ular dan tikus. Nah, ini adalah cerita fabel ya adik-adik. Fabel itu adalah cerita yang tokohnya adalah, fabel ya, yang tokohnya adalah binatang, hewan atau binatang. Ya, jadi tokohnya adalah ular dan tikus, ya. Yuk kita lihat di sini tugas kita. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tuliskan hasil diskusi kalian. Nah, adik-adik ingat tadi bacaan yang sudah Karina bacakan, di mana kebersamaan yang terjadi adalah awalnya ular mau memakan tikus, ya.
Lalu kemudian dia meminta maaf ketika tikus menjelaskan bahwa kalau dia nggak makan tikus, maka mereka bisa mencari makanan bersama, ya kan? Daripada sendirian, nggak nemu-nemu makanan, akhirnya mati. Nah, akhirnya si ular meminta maaf dan akhirnya tikus memaafkan ular dan akhirnya mereka mencari makan bersama-sama. Ya, nah itu adalah sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, kita pasti akan menemukan kejadian seperti ini. Ya, di mana mungkin ada orang lain yang mungkin bersalah kepada kita, kita harus memaafkan. Ya, kalaupun kita yang salah, kita pun harus meminta maaf. Ya, setelah itu kita harus tetap bersama-sama. Ya, jadi jangan mendendam, jangan disimpan terus. Ya, oke adik-adik. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam kata ataupun materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Dadah!